Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam kesalahan, dengan berbagai macam kelalaian, dan kita sadar betul kita banyak dosa, baik dari pandangan mata kita, baik dari ucapan kita, dari pendengaran, perbuatan, tangan, langkah kaki kita, dan segenap anggota badan kita, bahkan sehingga pikiran dan hati kita. Maka menyadari bahwa manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Ketika setelah selesai sholat, sering kita lazimkan dalam konteks kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap kelalaian, kesalahan kita beristighfar. Banyak sekali versi istighfar. Dari mulai Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Dan hal ini biasanya menjadi zikir yang kita dawamin setiap selesai sholat. Apakah 3 kali, 10 kali, bahkan hingga tak terbilang kita lakukan itu. Dan memang Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, law balagot junubuka ananas sama'i wal ard, summa astaghfartani wa rojautani lagopartu laka wala ubali." Wahai manusia, wahai anak Adam, andai kata engkau datang kepadaku dengan dosa yang menggunung setinggi langit dan seluas bumi, summastagfartani, kemudian engkau beristighfar memohon ampun kepadaku, warojautani, dan hanya berharap kepadaku, lagopartu laka. Apa kata Allah? Aku akan mengampuni engkau, wala ubali, dan aku gak peduli. Maka kita termotivasi, kita sering melakukan istighfar. Versinya ada juga yang melazimkan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kemudian kita pun berdoa mohon ampun kepada Allah secara tekstual dengan bahasa kita atau sesuai dengan yang termaktub di dalam hadis ataupun Al-Quran, doa-doa memohon ampun. Dan juga kita biasa membaca doa Rabbana jollamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi kepada teman-teman agar rutinitas yang kita lakukan ini benar-benar dari dasar hati yang paling dalam, kita mencernanya dengan sepenuh hati sehingga bulir-bulir air mata kita menetes karena kita meresapinya. Istighfar kita harus spesial. Silahkan zikir sebanyak-banyaknya, silahkan. Tapi sudahkah kita melakukan istighfar untuk seluruh anggota badan kita? Istighfar untuk mata kanan kita, istighfar untuk mata kiri kita, istighfar untuk hidung kita, istighfar untuk mulut atau lidah kita, istighfar untuk telinga kita, istighfar untuk isi kepala kita, istighfar untuk hati kita, istighfar untuk isi perut kita, istighfar untuk tangan kita, kiri kanan, kemudian istighfar untuk kaki kita, langkah kaki kita sering kemana, istighfar untuk kemaluan kita. Lakukan itu dengan sepenuh hati, karena memang sumber masalah kelalaian kita itu secara konteksnya sangat erat sekali dengan
anggota badan kita. Maka merunduklah kepala kita. Konsentrasikan istighfar itu lebih kepada anggota badan kita. Astagfirullahaladzim 10 kali untuk mata kanan. Ini sekedar sebuah cara agar benar-benar kita dapat menikmati apa yang kita ucapkan itu. Astagfirullahaladzim. Dalam hati kita, ya Allah, ampuni mata hamba ya Allah, sering melihat yang haram, sering melihat yang tidak benar, sering dari mata ini ya Allah hati kami, pikiran kami terganggu. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Terus kita renungi dosa-dosa yang dilakukan dari mata kita. Kemudian setelah mata kanan kelar, mata kiri kelar, ke hidung. Hidung ini pernapasan yang desah napas kita. Kadangkala kita tidak mensyukurinya. Kehidupan yang Allah berikan kepada kita sia-sia karena banyak lalai. Kita tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kehidupan dengan adanya napas ini. Kadang-kala kita lebih banyak mengeluh dengan berbagai macam permasalahan kita. Maka dari desah napas kita ini, lewat hidung yang kita hembuskan, yang kita hirup udara segar yang Allah berikan, dan kita tidak sadar itu adalah merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Istighfar. Ketika kita melakukan banyak kelalaian, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, untuk hidung kita. Istighfar untuk lidah kita yang sering sekali dari lidah kita membuat orang tersinggung, dari lidah kita membuat orang sakit, dari lidah kita membuat orang terluka. Yang hari ini lidah itu diwakili dengan tweet kita. Yang hari ini lidah itu diwakili dengan chattingan kita. Yang hari ini lidah itu diwakili dengan status kita, dengan apa yang kita tulis di media sosial. Mungkin bisa saja mencederai hati, perasaan orang. Maka kita istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, sampai menetes air mata kita. Lanjut istighfar. Istighfarin nih kita punya kuping, istighfarin nih kita punya kepala, isi kepala, istighfarin nih kita punya hati dan seluruh anggota badan kita. Merenung, muhasabah. Nah, ketika air mata kita menetes atas segenap kelalaian dan dosa-dosa yang kita lakukan, di situ akan ada sebuah kenikmatan tersendiri. Nah, inilah yang kita cari. Jadi bukan cuma sekedar istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu tidak salah, saudara. Tidak. Cuma secara efeknya, besok lusa kita lalai lagi, besok lusa kita melakukan salah lagi, besok lusa kita dosa lagi. Lakukan konsep ini agar benar-benar kita bisa menikmati. Itu saja, semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.